Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa li ashabihi wa li jami'il musannifin al-mukhlisin, khususan musannif kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad Al-Imam Al-Fadil Wal-Hammam Al-Wasil Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa ila ruhi muallimi wa ustadi wa masyayikhi syaidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semua, kita bertemu kembali di dalam ngaji rutin kita, yaitu setiap malam Kamis. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku semua, pada malam hari ini kita insya Allah penutupan ngaji kita setiap malam Kamis. Nah, minggu depan kita sudah libur untuk ngaji rutin kita ini, yaitu libur sampai bulan Ramadan, sampai Idul Fitri ya. Insya Allah setelah Lebaran kita akan mulai lagi ngaji kita, ngaji rutin kita setiap malam Kamis. Tapi mungkin insya Allah nanti di bulan Ramadan kita akan ngaji juga ya, dengan dibimbing oleh kiai-kiai muda dari Rijalul Ansor, dengan berbagai kitab yang berbeda-beda tentu ya. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah ngaji, tidak lain dan tidak bukan kita hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku semua, sahabat Ansor, Banser dan seluruhnya yang mengikuti pengajian ini, di dalam penutupan ini saya akan membaca kitab Irsyadul Ibad yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan dan sekaligus hal-hal penting yang perlu diperhatikan di dalam menjalankan ibadah puasa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa fadha alaina min barakatihi fid dharain. Amin.
Waruwiya dan diriwayatkan an Sa'id bin Musayyib dari Sa'id bin Musayyib an Salman dari Salman marfu'an, ini adalah hadis marfu'. Qala berkata siapa Salman, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatabana memberikan khutbah atau memberikan pesan kepada kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fi akhir yaumin min Sya'bana, di akhir hari min Sya'bana dari bulan Sya'ban. Jadi satu ketika Rasulullah menyampaikan pesan kepada para sahabatnya di akhir hari dari bulan Sya'ban. Kira-kira ya hari-hari ini ya kita akan menjelang bulan Ramadan. Kita sudah berada di akhir-akhir bulan Sya'ban. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, qad adzallakum, sungguh telah menaungi kum kepada kalian semua, syahrun apa bulan azimun yang agung. Syahrun yaitu bulan mubarakun yang penuh berkah. Fihi yang di dalam syahrun itu lailatun, adapun satu malam, khairun lebih baik min alfi syahrin dari 1000 malam. Jadi kata Rasulullah, ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, yang di dalam bulan itu ada satu malam, yang malamnya itu lebih baik dari 1000 malam. Ja'alallahu siyamahu, ja'ala menjadikan Allahu siapa Allah, siyamahu kepada ibadah puasa pada bulan itu faridotan, menjadi ibadah fardu. Wa qiyamul laili, wa qiyamal lailihi, dan mendirikan atau menghidupkan malam bulan itu tatawuan sebagai ibadah sunnah. Jadi di dalam bulan itu Allah menjadikan ibadah puasa itu menjadi ibadah yang fardu, ya, dan menjadikan malam harinya atau ibadah pada malam harinya itu sebagai ibadah yang sunnah. Man taqarraba, dan barang siapa yang mendekatkan diri, siapa man fihi di dalam bulan itu, bi khaslatin minal khair, dengan satu perkara minal khairi dari kebaikan. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amal kebaikan, karena ada siapa orang itu, kaman seperti orang ada yang telah menunaikan atau menjalankan faridotan, yaitu ibadah-ibadah fardu, fima di dalam sesuatu, siwahu di luar atau selain bulan tersebut. Jadi barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan kebaikan di dalam bulan itu, dia ya sama pahalanya seperti menunaikan ibadah fardu di luar bulan tersebut. Ya, ini keutamaannya. Jadi kalau kita itu melakukan ibadah atau melakukan amal baik di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan melakukan ibadah di luar bulan Ramadan itu saja, 11 bulan yang lain. Ini keutamaannya bulan Ramadan. Waman ada fihi, dan barang siapa yang menunaikan, siapa orang fihi di dalam syahr, di dalam bulan itu, faridotan yaitu ibadah fardu, karena ada siapa orang itu, kaman seperti orang ada yang menunaikan atau menjalankan sab'ina faridotan, 70 ibadah fardu, fima di dalam sesuatu, siwahu selain atau di luar bulan Ramadan tersebut. Jadi bahkan Nabi menyampaikan bukan hanya bukan hanya seperti menjalankan ibadah satu fardu saja, tapi di situ Nabi menyamakan sama dengan mengerjakan 70 ibadah fardu di luar bulan Ramadan.
Sahabat-sahabatku semua, saya di sini ada sahabat Ali. Sahabat Ali ini istiqomah ini ngaji ini. Mudah-mudahan ini sahabat yang ngabdi di Ansor ini, ya. Dan juga ada teman-teman yang lain di sini. Dan saya ucapkan selamat mengikuti ngaji Mas Nuruzzaman Sidik dari Jakarta Barat. Siapa lagi itu? Dari Kebumen, dari Turen, Malang, ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keistiqomahan untuk ngaji ini. Wahwa dan adapun syahrun itu, wahwa dan adapun bulan itu, kata Rasulullah, syahrus sabri itu adalah bulan kesabaran, bulan untuk melatih kesabaran. Wasabru dan adapun sabar, sawabuhu adapun pahalanya sabar itu al-jannah, pasti adalah mendapatkan surga. Jadi bulan Ramadan itu bulan melatih kesabaran. Dan kalau kita itu sabar di dalam bulan Ramadan, sabar menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan, sabar dalam menghadapi segala macam cobaan, rintangan, cacian, nah sawab, maka adapun pahalanya itu al-jannah, itu ialah surga. Wa syahrul muasati dan bulan saling membantu, ya, di dalam bulan Ramadan itu adalah bulan kesempatan untuk saling mengasihi, saling membantu di antara satu dengan yang lainnya. Wa syahrun dan adalah satu bulan yuzadu yang ditambahkan fihi di dalam syahr ini ar-rizqu, apa rizki. Bulan yang di dalam bulan itu Allah tambah, ya, rezeki bagi setiap umatnya. Jadi tidak perlu khawatir, karena sudah dipastikan bahwa dalam bulan Ramadan itu rezeki dilimpahkan, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Man fatara fihi, barang siapa yang memberikan berbuka, memberikan buka atau memberikan makan untuk berbuka, siapa man fihi di dalam syahr atau di dalam bulan itu, shaiman kepada orang yang berpuasa. Jadi barang siapa yang mau sedekah di dalam bulan itu untuk orang yang berpuasa, karena ada siapa orang itu, karena ada lahu bagi orang itu maghfiratun, apa ampunan lidzunubihi, bagi dosa-dosanya orang itu. Wa itqu raqabatin dan merdeka, ya, minan nari, dari api neraka. Jadi barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, dia itu akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang dia miliki. Artinya dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah, dan dia akan dibebaskan dari api neraka. Wa kana dan adalah bagi orang itu mislu ajrihi, sama pahalanya dengan orang yang diberi makan itu, ya, min ghairi ayyam kusamin ajrihi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa atau orang yang diberi makan untuk berbuka. Jadi tanpa mengurangi itu, dan kita bahkan ditambah pahalanya sama dengan pahala puasa orang yang kita kasih berbuka itu, tanpa mengurangi orang yang berpuasa tersebut. Qalu, maka berqalu, bertanya siapa sahabat-sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa, tidak ada kulluna, kita semua, najidu, mendapati siapa kita, ma, terhadap sesuatu, nafturu, yang memberikan berbuka, as-shaimah, kepada orang berpuasa. Jadi tidak ada kita itu yang akan kami berikan ya Rasulullah untuk membantu orang yang berpuasa atau memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Enggak ada kita ini, ya. Qala, maka bersabda siapa Rasulullah siapa Rasulullah, yu'tillahu hadas sawab, yu'ti, memberikan Allah siapa Allah, hadas sawaba, kepada pahala ini, man fattara shaiman, barang kepada orang yang memberikan berbuka, shaiman, orang yang berpuasa, ala tamratin, meskipun hanya sekedar satu biji kurma, au syurbati ma'in, atau hanya satu gelas minum air, atau seminuman air, au madqati labanin, atau seteguk
susu. Jadi jangan, kata Rasul, nggak usah, jangan istilahnya, jangankan saat makanan yang banyak, kamu kayak kata Rasulullah memberikan 1 biji kurma saja kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, itu sama pahalanya dengan yang tadi disampaikan itu, yaitu sama dengan pahalanya berpuasa. Jadi bayangan sahabat tuh kalau memberikan bantuan makanan tuh harus banyak. Tidak, kata Rasulullah. Hatta kata Rasulullah, hanya sebiji kurma atau seteguk air saja engkau memberikan buka puasa kepada, memberikan buka puasa kepada orang lain, itu sama pahalanya. Wahwa, dan adapun bulan itu syahrun, yaitu bulan awwaluhu yang awalnya rahmatun rahmat, awsatuhu yang di tengah-tengahnya bulan itu maufiratun adalah ampunan, wa akhiruhu, dan adapun akhir di bulan itu idqun minan nar, yaitu pembebasan minan nari, dari api neraka. Jadi ini adalah pesan Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat. Ya, mudah-mudahan kita dalam mengaji ini, saya pribadi yang mengingatkan saya dan mengingatkan sahabat-sahabat semua bahwa Ramadan akan tiba sebentar lagi. Hendaklah kita menyiapkan diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffafa, dan barang siapa yang meringankan an mamlukin, dari hamba sahayanya. Jadi ini orang yang memiliki budak, terus meringankan bebannya kepada budak-budaknya itu, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni. Ghafarallahu, mengampuni Allah, siapa Allah, lahu, kepada orang itu. Wa a'taqahu, dan membebaskan siapa Allahu, kepada orang yang tersebut itu, orang yang meringankan beban terhadap hamba sahayanya itu, minan nari, dari api neraka. Itu konteksnya budak Kalau kita sekarang nggak ada perbudakan, tapi kita ini kan kadang masih ada anak buah, ada karyawan, ada apalagi pembantu, Kalau kita memberikan keringanan kepada mereka, meskipun kita sebut mereka itu bukan budak, tapi maknanya adalah ketika kita memberikan keringanan kepada mereka, dengan harapan, dengan memberikan keringanan itu orang tersebut rajin ibadah, menambah ibadahnya, maka Allah akan ampuni majikan yang seperti itu. Jadi dosa-dosa majikan yang seperti itu akan diampuni oleh Allah. Nah, ini penting buat para pimpinan perusahaan atau para manajer saya kira penting ini. Wastaksaru, dan hendaklah memperbanyak kalian fihi, di dalam bulan ini, min arba'i hisolin, dari 4 perkara, 4 hal, khoslataini, 2 hal, 2 perkara, tardawna bihima, tardawna, kau mendapatkan keridhaan, bihima, dengan kedua perkara ini, robbakum, kepada Tuhanmu. Wa khoslataini, dan 2 perkara lagi, lakum, yang tidak boleh tidak, lakum, bagi kamu, anhuma, dari 2 perkara ini. Ammal khoslatani, adapun 2 perkara, allatani, yang tardawna, engkau ingin mendapatkan ridho, bihima, dengan 2 perkara ini, robbakum, kepada Tuhanmu. Jadi 2 perkara yang kalau ini diamalkan, kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Fasyahadatu alla ilaha illallah, hendaklah kita selalu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini amalan terbaik. Wa tastaghfirunahu, dan hendaklah kamu selalu memohon ampun atau membaca istighfar kepada Allah. Jadi perbanyaklah kalian, kata Rasulullah, 2 perkara yang dengan 2 perkara ini, kalau
kamu selalu melakukan, insya Allah kamu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal latani, dan adapun kedua hal lagi lakum yang tidak boleh tidak lakum bagi kamu, anhuma dari keduanya, apa? Fatas alunallahal jannah, yaitu engkau memohon kepada Allah al jannata, akan surganya Allah. Mohon ya Allah, masukkan kami di surgamu ya Allah. Wa ta'udzuna, dan kamu mau berlindung ya bihi dengan Allah, minan nari, dari api neraka. Tentu dua hal yang penting bagi umat ya dari kita adalah selalu memohon agar kita ini mendapatkan surganya Allah, dan meminta perlindungan agar kita ini tidak dimasukkan di nerakanya Allah. Waman sako, dan barang siapa yang memberikan minum iman kepada orang berpuasa, sakohullahu, maka Allah akan memberikan minum kepada orang itu, Allah siapa Allah, min haudi, dari telagaku, syurbatan, dengan minuman, la yadma'u ba'daha, yang tidak akan pernah kering, tidak akan pernah, kalau bahasa Jawa yang ngelak lagi ya, ba'daha, setelah minum itu ya. Nanti di hari kiamat itu ada yang namanya haud, ada telaga ya, telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika orang semua berada di padang mahsyar ya, ada dalam perjalanan ya, ada hisab, ada perhitungan amal, dikumpulkan di padang mahsyar, nanti akan ditemukan telaganya Rasulullah ya. Ketika orang sudah merasakan kepanasan, akan diberi ada telaga, yaitu telaga Rasulullah, namanya haud, dan hanya orang-orang tertentulah ya yang akan diberi kesempatan untuk mendapatkan minum dari telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yadma'u ba'daha abadan, yang tidak akan pernah kering lagi atau haus lagi ba'daha, setelah minum itu, abadan, selama-lamanya. Nah inilah sahabat-sahabatku semua, alhamdulillah ada dari mana itu, sahabat Munif Sumenep ya, dari mana, Wonosobo, Cirebon ya, alhamdulillah kita bisa silaturahim ya di sini. Ada dari Malaysia juga hadir, alhamdulillah sahabat-sahabatku semua. Ini kita nanti ada doa penutupan ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah ya ngaji, selama ngaji ini. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makan atau memberikan buka berpuasa, shaiman, kepada orang yang berpuasa, fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan, min kasbin halalin, dengan usaha pekerjaan yang halal, sholat alaihi malaikatu, maka akan membaca sholawat atau mendoakan alaihi, kepada orang itu, al malaikatu, siapa malaikat, layaliya Ramadan, pada malam Ramadan itu, kullaha, seluruhnya, wasofahahu, dan akan menyalami kepada orang yang memberikan makan atau memberikan buka kepada orang puasa dengan dari barang yang halal tentu ya. Jibril, siapa Jibril alaihi salam, Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar ya, pada malam Lailatul Qadar Jibril akan memberikan salam ya kepada orang yang memberikan makan dengan usaha yang halal. Wa man sofahahu Jibril, dan barang siapa yang menyalami kepada orang itu Jibril alaihissalam, siapa Jibril alaihissalam, yarikul qalbuhu, maka akan lembut qalbuhu, apa hatinya ya, wa takassara, dan banyak dumu'uhu, apa air matanya. Jadi tanda-tandanya orang yang disalami oleh malaikat Jibril itu hatinya menjadi lembut ya. Dan kalau memohon kepada Allah, meminta ampun kepada Allah di malam Lailatul Qadar itu, airnya bercucuran. Nah itu
tanda-tandanya. Ya, sehingga meskipun dalam hal ini dianggap selamat itu bukan lantas kita ketemu malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril itu datang menyalami kita. Tandanya itu hati kita semakin lembut, ya, hati kita semakin lembut itu tandanya kalau kita itu disalami oleh malaikat Jibril. Sahabat-sahabatku yang saya hormati, mudah-mudahan nanti di bulan puasa kita juga lebih giat ngajinya, ya insya Allah banyak kiai muda baik dari Ansor atau dari Nahdlatul Ulama membuka pengajian. Paling tidak kita ikuti secara rutin ya ngaji-ngaji tersebut. Warwa dan meriwayatkan Salman bin Syabib. Siapa Salmah bin Syabib? An Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, marfu'an, ini adalah hadis marfu'. Lillahi, bagi Allah, fi kulli lailatin, dalam setiap malam, min layali syahri Ramadan, dari seluruh malam bulan Ramadan, indal iftari, ketika saat berbuka, alfu atikin minan nar, beribu-ribu pembebasan minan nari, dari api neraka. Jadi Allah itu memiliki beribu-ribu kemerdekaan ya, yang akan diberikan kepada umatnya di malam bulan Ramadan setiap berbuka. Faidza kana, dan apabila faidza kana, maka apabila ada apa malam itu lailatul jum'ati, itu malam Jumat, a'taqallahu, maka Allah akan membebaskan, akan membebaskan Allahu, siapa Allah, fi kulli sa'atin, dalam setiap saat, minha, dari malam itu, ya, membebaskan apa? Alfi atikin, beribu-ribu pembebasan, minan nari, dari api neraka. Kulluhum, yang ada pun semua orang itu, qad istaujaban nar, ya, itu sungguh berhak semua itu an-naro, pada api neraka. Jadi orang yang memang sudah awalnya itu masuk neraka, ya, tapi karena rahmatnya Allah, karena beribu-ribu kemerdekaan yang diberikan oleh Allah, orang yang awalnya itu masuk dalam neraka itu akan dibebaskan oleh Allah, ya, pada malam setiap bulan Ramadan. Fa idza kana, apabila ada akhirul lailati minasyahrin, apa akhir malam dari bulan Ramadan itu, a'taqa, memerdekakan, fi dzalikal yaum, di hari itu, bi adadi ma a'taqa min awwal syahri ila akhirih. Jadi Allah kalau di akhir Ramadan, Allah akan memerdekakan bi adadi ma, sejumlah hambanya yang telah dimerdekakan oleh Allah, min awal syahrin, sejak awal bulan, ila akhirihi, di akhir sampai akhir bulan Ramadan. A'taqonallahu minan nar, a'taqona, mudah-mudahan Allah membebaskan kepada kita semua, Allah, siapa Allah, minan nari, dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua, ya, memohon nanti di bulan Ramadan itu kita akan diberi kemurahan oleh Allah, yaitu apa? Kita dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa qala an-Nakhai, dan berkata siapa Imam an-Nakhai, saumu yaumin min Ramadan, puasa satu hari min Ramadan, dari bulan Ramadan, afdalu, itu lebih utama, min alfi yaumin, dari 1000 hari. Jadi puasa sehari dalam Ramadan itu lebih utama dari 1000 hari. Wa tasbihatu fihi, dan adapun membaca tasbih, fihi, di dalam bulan Ramadan itu, afdalu, itu lebih utama, min alfi tasbihatin, dari 1000 tasbih, ya, berzikir tasbih subhanallah subhanallah.
Wa rakaatun, dan 1 rakaat fihi di dalam bulan Ramadan itu khairun, itu lebih baik min alfi rakaatin, dari 1000 rakaat. Ya, perbanyak sholat, 1 rakaat itu pahalanya itu lebih banyak dari 1000 rakaat. Wa nafaqatu, dan adapun nafkah, ya, fihi di dalam bulan Ramadan mudha'afatun, itu akan dilipat gandakan, ya, kan nafaqati, seperti memberikan nafkah fi sabilillahi, di jalan Allah. Ya, makanya kalau dalam bulan Ramadan kita perlu membahagiakan keluarga kita, ya, memberikan nafkah yang terbaik buat keluarga kita. Itu oleh Allah akan dilipat gandakan, ya, rezeki kita itu. Bahkan di sini dikatakan kalau kita memberikan nafkah, ya, yang baik buat keluarga kita, ya, buat orang-orang yang ada dalam tanggungan kita di bulan Ramadan ini, ya, itu seperti memberikan nafkah atau nafkah di jalan Allah, fisabilillah, di jalan Allah. Waruwiya, dan diriwayatkan an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, annahu, sesungguhnya sya'an, qala, berkata siapa Ibnu Sa'ud, idza kana yaumul qiyamati, apabila ada yaumul qiyamati atau terjadi yaumul qiyamati, apa hari kiamat, wa aroda, dan menghendaki Allahu, siapa Allah, bi abdin, kepada seorang hamba, khairan, kebaikan, a'tahullahu kitabahu, a'tahu, memberikan, hu, kepada orang itu, Allah, siapa Allah, kitabahu, kepada catatan amalnya itu, jahron, terang-terangan. Wa qala, dan berkata siapa Allah, lahu, kepada orang itu, iqra sirron, ya, bacalah catatan amalmu itu sirron, pelan-pelan, hatta la yafdohahu, sampai tidak terbongkar aibnya, ya, jangan sampai terbongkar catatan buruknya itu, baina khalqihi, di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Fayaqrahu, maka membaca siapa orang itu, kitabahu, kepada kitab catatannya itu, sirron, pelan-pelan. Jadi kalau orang dikehendaki baik oleh Allah, catatan amal yang diberikan itu diberikan dengan terang-terangan, tapi jangan dibaca keras, ya, baca pelan-pelan agar kekurangan-kekurangan atau dosa-dosanya itu tidak terdengar oleh orang lain. Falam yasma'hu, maka tidak mendengar, hu, kepada orang itu, ahadun, siapa, 1 orang pun. Fataqulu al malaikatu, maka berkata al malaikatu, siapa malaikat, ilahana, wahai Tuhanku, hadhihi inayatun, ini adalah pertolongan, lam tasbaq li ahadin, yang tidak pernah, ya, mendahului atau tidak pernah sebelumnya, li ahadin, bagi seseorang, minal aswati, dari orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi kata malaikat, pertolongan ini belum pernah engkau berikan, ya, kepada orang-orang sebelum ini. Kok Allah memberikan bantuan inayah itu seperti ini, yang sebelumnya belum pernah. Waqad au'adta, bahkan sungguh engkau telah mengancam, ya, man, kepada orang, asoka, yang telah berbuat maksiat kepadamu atau durhaka kepada engkau, antu'adzibahu, yaitu dengan ancaman antu'adzibahu, akan menyiksa engkau, ya Allah, kepada orang itu, wa tuhriqahu, dan akan membakar binari, di api neraka. Nah, orang yang diberi keistimewaan ini siapa kira-kira? Fayaqulu, maka berkata, subhanahu, siapa Allah subhanahu wa ta'ala, ya malaikati, wahai malaikatku, inni ahraqtuhu, sungguh aku telah membuat panas dia, membakar, ya, sungguh telah aku membakar, hu, kepada orang itu, fid dunya, di dunia, binaril ju'i, dengan api yang lapar, api yang lapar. Artinya orang berpuasa itu dibahasakan di sini binaril ju'i,
Sungguh saya telah membuat dia itu panas sebab kelaparan. Lapar karena apa? Lapar karena berpuasa. Wal atsi, dan panas karena haus. Fil khurri, dalam keadaan panas. Asyadidi, yang sangat. Kapan itu? Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi saya itu sudah memberikan rasa panas kepada orang ini dulu pada waktu di dunia, yaitu dia itu selalu melaksanakan ibadah puasa, sehingga dia merasakan kelaparan sampai kehausan. Ya. Fala uhriquhul yaum, maka hari ini saya tidak akan membakar lagi kepada orang itu al-yauma, pada hari ini, bin nironi, dengan api neraka. Wa qad afautu anhu, dan sungguh aku telah memaafkan anhu, kepada orang itu. Wa ghafartu, dan aku memberikan ampunan lahu, bagi orang itu, masalafa, apa-apa yang telah lalu atau yang telah lewat, minad dzunubi, dari api neraka, minad dzunubi, dari dosa-dosa. Jadi sungguh aku telah mengampuni apapun yang telah lewat, dosa-dosa yang telah dia lakukan. Wal isyani, dan kedurhakaan. Wa ana, dan adapun aku, kata Allah, al-karim, yang zat yang mulia, al-mannan, yaitu zat yang selalu memberikan anugerah. Ya, jadi itu adalah janji Allah. Jadi nanti di hari kiamat itu, di saat orang itu menerima kitab catatan amal, orang yang rajin berpuasa itu, kata Allah, bacalah catatan amalmu itu dengan pelan-pelan saja, ya, agar aib-aibmu itu tidak diketahui oleh yang lain. Nah itu, oleh yang lain. Sampai malaikat itu heran, inayah apa ini, bantuan apa ini ya Allah kau berikan kepada orang ini. Sebelumnya engkau bahkan menjanjikan orang yang bermaksiat ini harus dibakar, ya, orang harus tahu semua. Ya, ternyata orang yang berpuasa itu, kata oleh Allah, dijanjikan dia akan diampuni dosanya. Karena kata Allah, dia telah merasakan panas sebelumnya di dunia. Panasnya apa? Panasnya lapar dan haus karena berpuasa. Nah ini, ya, mudah-mudahan kita semua nanti betul-betul di bulan puasa nanti kita jalankan ibadah puasa ini dengan sempurna, ya, dengan penuh harap hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa hukiya, dan diceritakan, an ba'di ahli ilmi, dari sebagian ahli ilmu, annahu, sesungguhnya sya'n, qala, berkata siapa ahli ilmu, kana ada indana, di sisi kita, rajulun, seseorang, ismuhu, adapun namanya, Muhammad, itu Muhammad. Jadi satu ketika ada orang ahli ilmu atau seorang alim alamah, seorang ulama, ya, bercerita suatu ketika ada di sisi kita seseorang namanya Muhammad. Wa kana, dan ada, la yusolli, dia tidak sholat, illa qat'an, kecuali yang pasti, ya, yang fardu-fardu, ya. Fa idza dakhala, maka apabila masuk syahrul ramadhana, bulan Ramadan, zayyana nafsahu, zayyana, menghiasi, nafsahu, dirinya, bisyabi, dengan pakaian, al-fakhirati, yang megah, yang gagah. Ya, jadi ada seseorang, ya, ibadahnya biasa-biasa sajalah, ya, yang wajib-wajib saja yang dia lakukan. Tapi saat bulan Ramadan, ya, saat bulan Ramadan dia itu menghiasi dirinya dengan pakaian yang indah, pakaian yang megah, ya. Wattibi, dan wangi-wangian, pakai minyak wangi segala macam. Wa yasumu, dan dia berpuasa, wa yusolli, dan dia sholat, wa yaqdi, dan dia membayar, ma fatahu, terhadap sesuatu yang dia lewati. Dia mengkodok juga. Mungkin ada sholat-sholat yang dia tinggalkan, dia kodok semua di situ, ya. Fakultu, maka aku bertanya, lahu, kepada rajulun, yang bernama Muhammad itu, fi dzalika, tentang perbuatan itu. Faqala, maka menjawab siapa rajulun, yang bernama Muhammad itu, hada, adapun ini, syahrut taubati, adalah bulan pertaubatan.
warahmati dan bulan penuh rahmah, wal barakati dan bulan penuh berkah. Asallahu, mudah-mudahan Allah ayyatajawaza, akan mengampuni siapa Allah anni, diriku, bifadlihi, sebab karunia-Nya Allah. Jadi orang itu menghiasi dirinya dengan pakaian yang menghiasi bulan Ramadan, menghormati bulan Ramadan dengan pakaian yang indah-indah, dengan wangi-wangian, itu menghormati bulan Ramadan. Karena apa? Karena Ramadan ini adalah bulan taubat, Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat, Ramadan ini adalah bulan penuh berkah. Dan mudah-mudahan dengan saya mengagungkan bulan Ramadan dengan seperti ini, ya, dengan puasa, dengan sholat, Allah mengampuni dosa-dosaku. Ini kata orang ini. Famata, kemudian meninggal orang itu. Famata, kemudian meninggal orang itu. Faro'aituhu, maka saya melihat kepada orang itu fil manami, di waktu tidur. Ulama itu setelah orang ini meninggal, dia bertemu dengan orang itu pada saat mimpi. Fakultu, maka saya bertanya lahu kepada orang itu, kepada ya rajulun Muhammad itu, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah telah perbuat kepada engkau? Qala, maka berkata siapa Muhammad itu, ghafara, Allah telah mengampuni li, kepadaku. Sebab apa Allah mengampuni itu? Li ajli hurmati syahri Ramadan, karena sebab saya menghormati bulan Ramadan. Masya Allah. Ghafara, jadi karena sebab menghormati bulan Ramadan, saya kalau sudah bulan Ramadan, saya menghiasi diri saya dengan pakaian yang bagus, dengan wangi-wangian. Pokoknya beda dengan bulan-bulan yang lain. Saya rajin sholat. Karena saya ngerti bahwa bulan Ramadan itu bulan taubat, bulan rahmat. Jadi Allah mengampuni karena dia menghormati bulan Ramadan. Ghafarallahu lana, mudah-mudahan mengampuni siapa Allah lana, kita semua, wali jami'il muslimin, dan bagi seluruh umat muslim. Mudah-mudahan kita semua yang ngaji ini juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amin. Inilah keutamaan bulan Ramadan, sahabat-sahabatku semua. Ini ada dari mana ini? Kutai Timur sama Merangin. Merangin. Selamat mengikuti ngaji ya. Baik sahabat-sahabatku semua, itulah beberapa kisah atau hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam ibadah puasa. Faslun, inilah sebuah fasal fi ahkamis shaumi, di dalam hukum-hukum berpuasa. Ya. Farduhu, maka adapun fardunya puasa itu, niyatun adalah niat, lailan, pada malam hari, likulli yaumin, setiap hari, min Ramadan, dari bulan Ramadan. Ya, ini kita ini harus niat ya, setiap malam itu niat berpuasa. Jangan sampai setelah masuk waktu puasa kita belum niat, itu berarti nggak ada puasanya, karena nggak didahului oleh niat. Makanya niat tuh harus paling tidak malam hari itu harus niat. Nah, yang suka taraweh sampai selesai pasti ada niat. Karena apa? Biasanya imam masjid, imam mushola menutup tarawehnya atau menutup witirnya itu dengan membaca niat puasa bareng-bareng. Ya, ini memang ada perbedaan pendapat ya. Sebagian ulama harus niat tiap malam. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan niat itu cukup awal Ramadan, untuk niat selama satu Ramadan itu sudah ada. Tapi kita ambil yang hati-hati saja ya. Kalau bisa tiap malam itu kita niat. Nah, itu. Wa aqalluha, dan adapun paling sedikitnya niat, nawaitu shauma Ramadan. Paling niat paling sedikit seperti itu. Nawaitu shauma Ramadan, saya niat puasa Ramadan. Wal akmalu, dan adapun yang sempurna, nawaitu shauma ghadin an adai fardi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa besok untuk melaksanakan fardu hadhihi sanati, tahun ini, lillahi
ta'ala. Wa talaffudzu, dan mengucapkan atau melafadzkan biha dengan niat. Wa tarku muftirin, dan fardunya puasa itu wa tarku muftirin, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa naharon, siang hari. Nah, tentu ini fardunya puasa ya. Pertama itu adalah niat ya, yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ya makan, minum, terus berhubungan suami istri, ya itu membatalkan puasa. Wa sunanuhu, dan adapun sunnahnya berpuasa, as-sahur, itu adalah makan sahur. Makan sahur itu sunnah ya. Wabit samari, dan sahur dengan kurma, ahabu, itu lebih disenangi ya. Wa yahsulu, dan hasil, artinya bisa juga, walau bijur'ati ma'in, meskipun hanya dengan seteguk air. Jadi yang penting harus ada sahur ya, yang meskipun itu hanya satu kurma atau hanya seteguk air, itu sunnah ya, jangan sampai kita itu tidak sahur. Wa waktuhu, dan adapun waktunya sahur, min nisfil lail, sejak tengah separuh malam ya. Wa ta'khiruhu, dan adapun mengakhirkan sahur, jadi akhirnya sahurnya itu mendekati masuk puasa, atau kalau sekarang waktunya itu adalah waktu imsak ya, menjelang imsak. Adapun mengakhirkan sahur, aula, itu lebih utama. Malam yaqa, selama tidak terjatuh atau mendapati fi syakin, dalam keraguan. Selama kita nggak ragu-ragu ini sudah subuh atau belum ya, itu harus dipastikan ya, jangan sampai kita tuh ragu ini sudah waktu masuk puasa atau belum ya. Kalau bisa sebelum itu, jadi sebelum hari waktu-waktu ragu itu kita sudah sahur. Jadi mengakhirkan sahur itu adalah sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru, adapun sahur, akluhu, makan sahur, barokatun, itu barokah. Ya, makan sahur itu barokah ya. Fala tada'uhu, janganlah janganlah kamu meninggalkanhu kepada sahur, walau ayyajra'a ahadukum jar'atan mimma'in, meskipun hanya dengan meneguk, ahadukum, siapa salah satu kamu sekalian, jar'atan mimma'in, seteguk mimma'in, dari air. Dan meskipun hanya seteguk air, itu jangan tinggalkan sahur itu ya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, membaca sholawat atau mendoakan ya, adal mutasahirin, kepada orang-orang yang makan sahur. Orang makan sahur, makan sahur itu didoakan oleh malaikat. Allah mendoakan, malaikat mendoakan. Ini hebat, luar biasanya kita puasa Ramadan. Makan aja kita itu didoakan. Nah, itu didoakan malaikat ya. Kita itu didoakan malaikat, orang makan sahur itu. Karena makan sahur kita sudah makan, disunahkan di akhir. Artinya apa? Agama itu tidak menyulitkan. Sahur itu diakhirkan agar apa? Agar nanti menjalani ibadah puasa itu tidak lemas, tidak letih gitu ya. Diakhirkan. Rawahu Ahmad, meriwayatkan kepada hadis ini Ahmad, siapa? Imam Ahmad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu hisalin khairu khisalis shaimi as-siwaku, paling baik-baiknya perkara orang berpuasa itu as-siwaku, yaitu bersiwak ya, bersiwak ya, gosok gigi ya, kalau ini sikat gigi atau bersiwak, baik dengan kayu siwak atau dengan pasta gigi, nggak apa-apa, niatkan siwak. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan siapa kepada hadis ini Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Wa qala, tapi ada waktunya ya. Kalau bersiwak ini ada waktunya, bukan kalau sudah siang hari nggak boleh ya. Tapi kalau masih pagi itu dibolehkan.
Wa qala dan bersabda siapa Nabi, idza sumtum, apabila berpuasa kamu, fastaku, hendaklah bersiwak siapa kamu, bil wadati, pada waktu pagi, ya. Wala tastaku, dan janganlah kamu bersiwak bil asyi, ketika sudah waktu sore atau siang sudah tergelincir sampai sore, sampai maghrib. Fa innahu maka sunnatu laisa min shaimin, laisa tidak ada min shaimin dari orang yang berpuasa, tabiyasu kering syafatahu apa bibirnya, ya, bil asyi di waktu sore, illa melaikan karena ada nuron, yaitu cahaya nur, baina ainaihi, di hadapannya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi orang berpuasa itu keringnya mulut kita di tengah hari, ya, kalau sudah bersiwak berarti kan nggak kering lagi. Makanya nggak kalau Imam Syafi'i memakruhkan, ya, nggak boleh keringnya mulut kita, bibir kita karena berpuasa pada siang hari sampai sore, sampai itu tidak lain dan tidak bukan akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Nah, itu. Rawahu Tabrani, meriwayatkan siapa kepada hadis ini At-Tabrani, siapa Imam Tabrani. Lalu sunnahnya berpuasa apalagi? Wa ta'jilu fitrin, dan mensegerakan berbuka. Jadi kalau berbuka itu jangan ditunda-tunda, ya. Idza tahaqqaqa, apabila telah pasti, al-ghurubu, apa terbenamnya matahari. Ya, jadi kalau sudah terbenam matahari, waktu maghrib masuk, segera batalkan puasa, berbuka. Ya, takjil namanya. Takjil itu mempercepat buka, itu namanya takjil. Makanya disebut kita itu kalau membatalkan puasa itu kan disebut makanan takjil, yaitu makanan untuk membatalkan puasa. Wa taqdimuhu, dan hendaklah mendahulukan membatalkan puasa ala sholati, atas sholat. Jadi batalkan dulu puasa, entah itu hanya dengan minum air, baru melaksanakan sholat. Nah itu sunnahnya. Wa kaunuhu, dan adanya membatalkan puasa itu bisalah sirotobatin, paling tidak dengan 3 kurma basah, ya, fatamaratin, atau kurma mateng, ya, fahasawatim ma'in, atau dengan beberapa tegukan air. Wa du'aun, dan doa ba'dahu, setelah membatalkan puasa. Nah, ini sunnah, berdoa setelah membatalkan puasa. Wa huwa, dan adapun doanya, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmatuka rajautu wa ilaika tubtu zahabat dhama'u wa btalatil uruku wa sabatal ajru. Nah, ini doanya. Doa ini setelah membatalkan puasa, ya. Jadi kalau kita itu berdoa ini, nah ini pokoknya ada satu kurma nih, ya, ada satu kurma. Maghrib tiba, Allahu Akbar, ya, sebelum makan kurma, ya, kita doa makan itu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Dimakan dulu satu kurma, kan sudah batal tuh. Baru kemudian membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Jadi wa ala rizkika aftartu, dan seterusnya. Nah itu. Jadi doa setelah membatalkan puasa. Karena di sini teksnya itu, ya Allah, laka bagimu sumtu, aku telah berpuasa. Jadi teksnya itu kan fi'il madhi. Artinya orang itu kalau sudah membatalkan puasa berarti sudah selesai puasanya, kan, telah puasa. Makanya dibaca setelah kita batalkan puasa itu. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmatuka rajautu wa ilaika tubtu zahabat dhama'u wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah ta'ala. Allahumma, ya Allah, laka, untukmu sumtu, aku berpuasa,
wa ala rizqika dan atas rezekimu aftartu aku berbuka, wa bika dan dengan hanya kepadamu amantu aku beriman, wa alaika dan hanya kepada engkau ya Allah tawakkaltu aku tawakal pasrah, wa rahmatuka dan ala rizqika wa rahmatika dan atas dan kepada rahmatmu rajautu aku berharap, wa ilaika dan hanya kepadamu tubtu aku bertaubat, zahabat dhuma'u telah hilang apa haus, wabtalatil uruq dan telah basah apa otot-otot, wasabatal ajru dan telah tetap al ajru apa pahala insyaallah taala jika Allah menghendaki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih dari Tuhannya azza wajal. Qala berkata siapa Rasulullah, Allahu adapun Allah ya, ahabbu an ibadi ya, yang paling disenangi di antara hamba-hambanya ilayya bagiku kata Allah, ajaluhum fitron, yaitu orang yang mensegerakan berbuka. Jadi orang yang mensegerakan berbuka itu paling disenangi oleh Allah. Hamba yang paling disenangi oleh Allah adalah hamba yang mensegerakan untuk berbuka. Jadi kalau sudah waktunya maghrib langsung dia batalkan, nggak usah nunggu-nunggu ya. Makanya kalau bisa ya kita siapin dulu seadanya ya, baru setelah itu sholat ya. Yang penting dibatalkan dulu baru sholat, setelah sholat baru makan yang lain yang besar, yang apa nasi apa kan gitu. Yang penting dibatalkan dulu. Itu Rawahu Tirmidzi meriwayatkan kepada hadis ini At-Tirmidzi. Siapa Imam Tirmidzi? Siapa lagi tuh Rustam di bawah, siapa lagi tuh yang ikut teman-teman dari Kutai Timur ini artinya. Merangi Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati tak henti-hentinya umatku ala sunnati atas menjalankan sunnah-sunnahku malam yantaziru selama barang lam yantaziru yang tidak menunggu-nunggu di fatrihim sebab berbukanya mereka. Menunggu apa? Tulu an-najami terbitnya lintang, munculnya bintang. Maksudnya munculnya bintang ini ya tiba waktu maghrib ya. Jadi orang yang selalu menunggu-nunggu datangnya waktunya berbuka ya, itu tidak henti-hentinya berada dalam kesunahannya atau menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajisanu dan disunahkan fi Ramadan di dalam bulan Ramadan iksaru tilawatil Qur'ani memperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah, ini sudah diingatkan kita ini kalau di bulan Ramadan hendaklah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, kalau bisa satu bulan rutin itu kita khatam. Jadi satu hari satu juz, 30 hari itu khatam kita ya. Insyaallah bisa. Wa shadaqatun dan sedekah wa tusi'ati 'alal iyali dan meluaskan artinya membahagiakan 'alal iyali atas keluarganya wa ihsanin dan berbuat baik ilal aqarib kepada kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya, wal jironi dan kepada tetangga-tetangganya. Ini disunahkan di dalam Ramadan itu keluarga kita disenangkan ya, nafkahnya diberi tambahan nafkah ya, kemudian berbuat baik kepada kerabat, kepada teman, kepada saudara, berbuat baik kepada tetangga, berbagi dengan tetangga, itu sunnah ya. Wa tahajjud dan tahajud, wa i'tikafu dan i'tikaf, la siyama lebih-lebih asyra akhirih di 10 akhir bulan Ramadan. Itu disunahkan
Wa du'a'u dan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fil ashri al-awakhiri, di 10 akhir bulan Ramadan. Wa yundabu dan disunnahkan lis-shaimi bagi orang yang berpuasa ayyakufa untuk menahan nafsahu dirinya, nafsunya anis syahwati dari keinginan-keinginan atau syahwat-syahwat al-mubahati yang diperbolehkan. Seperti apa? Anit taladduti dari taladdud dari keenakan, bimasmu'in dengan pendengaran, au mubsirin atau dengan pandangan, au malmusin ya, atau dengan sentuhan, au mashmumin atau dengan mencium bau, kasyamir rihanin seperti mencium bau-bauan wangi-wangian, wa nadrin ilaihi dan melihat kepada bau-bauan itu, walamsihi dan memegangnya. Jadi kalau bisa itu dihindari ya, menjaga betul. Ada makanan makanan bau kopi, bau apa dicium-cium itu daharatnya jangan sampai ya, sengaja sekali itu. Wa ayyaktasila dan hendaklah mandi linahwi jinabatin bagi orang yang junub qoblal fajri sebelum fajar. Jadi kalau bisa sebelum fajar tiba ya, orang yang junub ya setelah melakukan hubungan suami istri ya, kalau bisa mandi dulu, mandilah sebelum fajar tiba ya, jangan sampai sudah waktu masuk berpuasa belum mandi ya. Wa ayyah tariza dan hendaklah berhati-hati menjaga diri an dzauqi ta'amin dari nyicipi makanan ya, jangan sampai kita itu nyicipi makanan au ghairihi atau lainnya, wa mudghinah bil khubzi dan memamah umpamanya roti ya, litiflin untuk anak-anak ya, wa lisanihi dan menjaga lisannya anil fahsya'i dari ucapan-ucapan yang kotor ya, kebanyakan sebenarnya puasa itu yang membatalkan puasa itu adalah masuknya barang sampai ke tenggorokan. Jadi kalau cuma istilahnya nyicipi di lidah terus di itu sebenarnya tidak masalah. Cuma di sini kalau bisa jangan seperti itu, atau memamah-mamah makanan untuk anak kecil ya, itu meskipun nggak sampai ke sini itu boleh, tapi kalau bisa dihindari yang kayak gitu karena yang membatalkan puasa itu sudah ketika sudah sampai kerongkongan. Wa mufsidatuhu dan adapun yang merusak puasa atau yang membatalkan puasa. Nah, termasuk yang diperintahkan di sini adalah menjaga diri dari lisan untuk berkata kotor. Jadi, kalau bisa lidah kita itu dijaga ya, jangan berkata buruk, berkata kotor. Lidah kita ya, kadang kita ini kebiasaan ngomong menghina atau ngejek, nyinyir istilahnya ya. Nah, ini jangan sampai kita ini. Wa mufsidatuhu dan adapun yang merusak puasa wusulu ainin jaufahu, sampainya sesuatu jaufahu di kerongkongannya ini. Ada kalau sudah nyampe di kerongkongan sesuatu itu maka rusak puasanya. Artinya batal puasanya itu. Was istiqaatun dan berusaha muntah, wa istimnaun dan berusaha mengeluarkan air mani ya, itu rusak itu ya. Wawatun dan berhubungan suami istri fi farjin di farji atau di kemaluan ya, mengeluarkan air mani dengan sengaja itu batal puasa. Ma'a ta'ammudin beserta kesengajaan, wakhtiyarin atau tanpa paksaan. Wa alima dan tahu bitahrimihi atas haramnya yang membatalkan puasa itu, atau wusulul ain ila akhirih, dan dia ngerti bahwa
masuknya barang di kerongkongan itu nggak boleh bersenang-senang, berhubungan suami istri juga nggak boleh, mengeluarkan air mani yang disengaja itu nggak boleh. Dia tahu harapannya itu, ya, rusak sudah puasa kalau gitu. Wa biqaunihi, dan dengan adanya melakukan yang diharamkan itu, muftiron, itu membatalkan, itu batal puasanya. Jadi orang kalau sudah melakukan seperti itu, baik memasukkan makanan di kerongkongan, berusaha mengeluarkan air mani, berhubungan suami istri, atau muntah disengaja, maka adanya itu muftiron menjadi batal. Wa yajibu, dan wajib, ma'al qodoi, harus mengkodok, harus mengganti. Wa yajibu, dan wajib, ma'al qodoi, beserta kodok, al imsaku, tapi tetap menahan, fi Ramadan, di bulan Ramadan, ala muta'ammidin fitrin, atas orang yang sengaja membatalkan puasa. Jadi orang yang sengaja membatalkan puasa itu, di samping dia itu wajib mengkodok, dia sudah batal nih puasanya, itu dia juga harus tetap menahan, tidak boleh makan lagi, tapi tetap dikodok. Ini hukum ini sudah ini. Ya. Wa tariki niyatin lailan, dan tertinggal niat pada malam hari. Jadi malam hari nggak sempat niat, nggak ada niat, berarti kan dia nggak puasa. Ya, maka dia wajib mengkodok puasa, tapi tetap dia itu harus menahan, nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Jangan kemudian mentang-mentang sudah batal terus seenaknya makan. Itu. Wa man tasahhara, dan barang siapa sahur, zonnan, dengan berkira-kira baqauhu, masih adanya waktu sahur, au aftara, atau berbuka, zonnan, padahal masih mengira-ngira al-ghuruba, kepada waktunya maghrib, fabana khilafuhu, maka nyata khilafuhu, perbedaannya. Jadi yang ketiga, ada orang tetap sahur, ya, tetap sahur. Dia ngira-ngira waktu sahurnya itu masih ada, tapi ternyata waktu sahurnya sudah habis. Nah, maka dia harus mengkodok, tapi tetap harus menahan, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Itu. Jadi jangan mentang-mentang, waduh saya udah lewat sahur, ya dia terus seenaknya makan. Jangan. Tetap dia itu menahan. Atau dia itu mengira-ngira, sudah masuk waktunya maghrib, ternyata belum maghrib, ya kan batal puasanya itu. Maka dia itu harus mengkodok dan menunggu datangnya maghrib sambil menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Gitu. Jangan kemudian diambil enaknya, ya, mentang-mentang batal udah makan aja kalau. Nah, itu yang ketiga, ya. Waman, dan orang bana, yang telah nyata lahu bagi orang, yaumus salasi Sya'ban, pada hari 30 bulan Sya'ban, annahu min Ramadan, annahu sesungguhnya hari itu min Ramadan, ternyata sudah masuk bulan Ramadan. Ini biasanya ini tanggal 30. Biasanya kan bulan Sya'ban itu 29 atau 30. Dianggapnya 30 itu belum masuk bulan Ramadan. Ini kan hari Rabu, ya. Ternyata Sya'bannya cuma 29, yang hari 30 itu sudah masuk Ramadan. Maka dia itu otomatis punya hutang puasa, karena dia waktu itu nggak puasa kan, nggak sempat niat malamnya nggak sempat niat, dia tetap punya hutang. Dia tetap mengkodok, tapi harus menahan, nggak boleh makan dan minum. Nah, itu. Yang berikutnya, waman sabaqahu al-mubalaghatu fi madmadatin, orang yang terlanjur ketelan sesuatu berlebihan, fi madmadatin, dalam saat berkumur, wastinsyakin, atau membersihkan hidung, atau berkumur, ketika berkumur ketelan. Ya kan, ketelan. Nah, itu ya batal, dia wajib mengkodok, ya, wajib mengkodok.
Tapi ya harus menahan lapar, nggak boleh seenaknya juga. Mentang-mentang sudah batal di depan orang yang lain tetap makan. Nah, itu. Ini yang dimaksud dengan wayajibu ma'al qodoi al-imsaku. Jadi dia wajib mengkodok tapi juga al-imsaku, yaitu menahan lapar dan menahan lapar, mencegah lah untuk tidak makan dan tidak minum. Nah, itu. Nah, ini kalau kitab ini, kalau enggak ini. La ala musafirin, tidak, tapi tidak, hukum ini tidak berlaku bagi seorang musafir. Kalau musafir boleh, wa maridin, dan orang sakit, zala udruhuma, maka hilang udur keduanya ba'dal fitri, setelah membatalkan puasa. Wala ala imra'atin, tidak pula ala imra'atin kepada perempuan toharat yang telah suci, siapa perempuan itu, min haidin, dari haid, au nifasin, atau dia sudah suci nifasnya, naharon, pada siang hari. Ya, kalau orang perempuan dia ketika sudah suci siang hari boleh, dia itu nggak menahan nah, dia tetap makan lah, boleh ya. Jadi dia tapi wajib yang sudah tidak yang dia tinggalkan karena haid dan nifas, ya tetap harus dikodok. Naam, ia yusannu, disunahkan ya, apa yang tiga itu ya, yusannu, disunatkan lahum, bagi mereka yang tiga orang itu, yaitu seorang musafir, orang sakit ya, perempuan yang sudah suci dari haid ya, atau yang nifas ya, disunahkan apa? Al-imsaku, tetap imsak, jadi menahan baqiyatan nahari, di sisa siangnya. Fa in kholafu, tapi apabila mereka tidak mau seperti itu ya, nudiba, maka disunahkan, artinya tidak mau menahan ya, disunahkan ikhfa'u aklihim, menyembunyikan makan, aman, dari orang yajhalu, yang tidak mengetahui udrahum, udurnya orang tersebut. Jadi kalaupun harus makan terhadap orang yang tidak ngerti apakah dia itu haid apa nifas, ya kan, nah, paling harus kita itu menyembunyikan pada waktu makan, hanya hormati orang yang berpuasa. Jadi itu inilah yang perlu diperhatikan oleh kita semua ketika menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semua bisa mempersiapkan diri, kita semua mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan ini. Dan menurut saya sudah 1 jam lebih, kita cukupkan ngaji kita. Insyaallah kita akan rutin lagi ngaji malam Kamis ini setelah libur Idul Fitri. Baik sahabat-sahabatku semuanya, mari kita tutup ngaji kita ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan barokah, kita semua mendapatkan rahmah, dan tentu mudah-mudahan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at, wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afa ila hisab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir umurana. Allahumma ya qadiyal hajat, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, wa yassir umurana ya Allah, wa hasil
maqasidana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma ij'al jam'iyatana hadhihi jam'iyatan marhumah wa tafarruqana min ba'diha tafarruqan ma'suma. Rabbana Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Demikian sahabat-sahabatku semua, mohon maaf apabila ada salah kata, kesalahan kata, kesalahan ucap yang menyinggung perasaan sahabat-sahabat mungkin. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya dan kita saling memaafkan. Kita menghadapi bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan penuh kesiapan dan keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikian wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.